Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bukanlah sebuah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Tetapi, proklamasi merupakan perjuangan awal yang melahirkan euforia semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman para penjajah, yang mana melahirkan berbagai peristiwa heroik para pejuang Indonesia di berbagai wilayah. Salah satu peristiwa heroik yang menandai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah pertempuran Bojong Kokosan yang terjadi di wilayah Bojong Kokosan, Sukabumi pada tanggal 9 Desember 1945. Pertempuran yang melibatkan tentara Nika, pasukan sekutu, dan para pejuang resimen TKR dengan berbagai serangan termasuk serangan udara ini merupakan rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Jawa. Tawanan yang hendak dibebaskan sekutu itu dikenal dengan sebutan Allied Prisoner of War and Internment atau APWI yang ditahan di kem-kem tawanan daerah. Sebelum kedatangannya ke Jakarta, Jenderal Sir Philip Christison dalam pernyataannya dalam radio Singapura sempat menyatakan bahwa sekutu hanya akan menjalankan tugas kemiliteran dan tidak mau ikut campur dalam politik dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu, kedatangan sekutu dan Belanda ini, bangsa Indonesia termasuk rakyat wilayah Bandung menerima dan tidak melawan. Apalagi pihak Inggris berjanji tidak akan menyertakan tentara Nika di barisan pasukan sekutu. Selain itu, sekutu juga sepakat dengan pemerintah Republik Indonesia untuk melibatkan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dalam proses pengiriman bantuan perbekalan untuk tawanan APWI. Di lain sisi, kesepakatan sekutu dan Belanda dalam Civil Affair Agreement membuat Inggris mengikut sertakan perwira pemerintahan sipil Hindia Belanda atau Nika sekaligus kesatuan Belanda saat kedatangannya ke Jakarta. Karena sebelumnya ternyata pada tanggal 24 Agustus 1945 pemerintah Belanda melakukan serangkaian lobi dan kesepakatan dengan pemerintah Inggris bahwa wilayah Indonesia atau Hindia Belanda yang berhasil direbut sekutu akan diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintahan sipil Hindia Belanda atau Nika. Otomatis, sekutu melanggar janji kesepakatan dan pemerintahan sipil Hindia Belanda atau menggunakan kereta api menuju jalur Cikampek. Alhasil, di tengah perjalanan, sekutu yang terdiri dari belasan pasukan Gurkha diberhentikan dan dihadang oleh Resimen 5 TKR Cikampek di bawah komando Mufreni Mukmin. Pertempuran pun tidak bisa terhindarkan dengan tewasnya sebagian besar pasukan Inggris. Tindakan penghadangan oleh Resimen 5 TKR Cikampek terhadap sekutu tentu sangat beralasan. Kekhawatiran bahwa pengiriman perbekalan APWI ke Bandung rawan berubah menjadi pengiriman bantuan militer. Untuk menghindari terulangnya peristiwa penghadangan ini, akhirnya markas besar sekutu kemudian memilih perjalanan alternatif menuju Bandung dengan melalui jalur darat Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Karena jalur ini dinilai aman dibanding dengan jalur kereta api Cikampek. Bensian.com
Namun, karena sekutu melanggar kesepakatan dengan melakukan pengiriman perbekalan untuk tawanan Apui ke Bandung dengan tanpa melibatkan TKR, Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir kemudian membahas masalah ini dengan Komandemen Jawa Barat dan Wali Kota Sukabumi. Dan disepakatilah bahwa konvoi pasukan sekutu yang melewati rute Bogor, Sukabumi, dan Cianjur harus dihadang oleh pasukan TKR. Akibatnya, sering terjadi pertempuran antara Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan Bandung, termasuk di wilayah Bojongkokosan yang berupa penghadangan terhadap konvoi sekutu yang dikawal dengan kendaraan lapis baja dan sejumlah tank. Pertempuran pertama antara sekutu dengan para pejuang TKR Sukabumi, misalnya, terjadi pertempuran sengit di daerah Gekbrong yang menghadang konvoi sekutu dan Nika yang menuju Bandung. Akibat serangan itu, tentara sekutu dan Nika kembali datang ke Sukabumi dengan konvoi besar sebanyak kurang lebih 100 truk. Pertempuran yang berlangsung hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sore itu menyebabkan para pejuang Sukabumi tidak dapat menahan serangan sekutu yang lebih unggul dalam hal persenjataan. Untuk menghindari korban yang lebih banyak, TRI dan Laskar Rakyat mundur dan membiarkan tentara sekutu melanjutkan perjalanan ke arah Bogor. Namun, pertempuran terus merembet ke daerah-daerah lain. Pada tanggal 2 Desember 1945, misalnya, mulai terjadi pertempuran di daerah Bojongkokosan yang puncaknya pada tanggal 9 Desember 1945 terjadi pertempuran dahsyat antara pejuang dan sekutu dengan menghadang konvoi tentara sekutu menuju Bandung. Pertempuran ini dikenal sebagai Perang Konvoi Bojongkokosan yang memakan banyak korban jiwa. yang diangkut puluhan truk serta dikawal 8 tank Stuart, 3 pesawat Thunderbolt, dan 1 pesawat Mosquito.
Ketika tiba di Bojong Kokosan, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, pasukan sekutu terpaksa berhenti di tikungan Talang Luhur karena penghadangan pejuang dari barikade pertama. Awalnya, tentara sekutu meremehkan penghadangan para pejuang. Namun, dalam beberapa jam, penghadangan tipuan yang awalnya diremehkan sekutu itu berubah menjadi pertempuran berdarah. Granat tangan dan bom Molotov kemudian dilemparkan ke arah tentara sekutu dan kendaraan tempur mereka. Tentara sekutu yang tidak menyangka akan penyerangan ini berubah panik dan kehilangan kendali. Apalagi cuaca menjadi tak menentu. Hujan deras turut menyertai pertempuran Bojong Kokosan sehingga mengganggu medan pertempuran. Akhirnya, ketika hujan reda, barulah pesawat tempur Inggris menembaki area tempur dari kawasan udara. Banyak dari pejuang menyerang dari lubang-lubang pertahanan di punggung bukit. Semua pejuang, mulai dari Cicurug sampai Bojong Kokosan, menyerang konvoi sepanjang sekitar 12 km. Dalam serangan para pejuang Sukabumi ini, pasukan Inggris kewalahan. Satu kendaraan terbakar, sejumlah lainnya rusak berat, dan sejumlah pengemudi tertelungkup di atas kemudi. Pasukan Jats pun mati-matian melindungi konvoi. Saat pasukan pejuang Indonesia kehabisan mesiu, bala bantuan sekutu datang, yaitu pesawat tempur RAF atau Royal Air Force dan Batalion 3 Gurkha Rifles. Akhirnya, karena bala bantuan sekutu datang, para pejuang lalu mundur. Pada saat hujan reda dan cuaca kembali cerah, terdengar bunyi peluit dari tentara sekutu sebagai tanda pertempuran telah selesai. Pada saat itu, sisa tentara sekutu yang ada segera naik ke kendaraan sambil membawa rekan-rekan